Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan kita dengan timnya Sparking Series tentunya. Nah, di sore hari ini kita mau bikin video kembali tentang servis dan sedikit himbauan untuk teman-teman pengguna senapan angin ya. Nah, di sini saya mau memberi himbauan ya agar teman-teman lebih bijak dalam menggunakan sebuah unit ya. Nah, kebetulan hari ini kita ada beberapa pucuk servisan ya. Nah, dan kebetulan saya mendengar cerita dari pemilik ini ya, dari pemilik beberapa unit ini. Ini ada beberapa orang yang punya, cuman rombongan ya. Nah seperti itu. Nah mereka di grup mereka itu ada unit ya. Nah mereka jadi cerita-cerita. Jadi unitnya itu sebuah bocap ya. Itu ada cerita, wah unit teman saya itu mas di upgrade katanya dari negara sana, dari daerah sana. Itu diisi berapa tadi mas? 4.500. 4.500 katanya. Nah seperti itu. Tapi unitnya ini udah di upgrade mas. Dia bisa ngisi sampai 4.500. Nah padahal di chambernya ada tulisan 2.700, tapi bisa ngisi sampai segitu. Nah jadi hal yang seperti itu makanya mau saya beri sedikit penjelasan supaya teman-teman lebih paham ya, dan lebih bijak dalam menggunakan. Karena nanti kalau sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan atau kecelakaan seperti tabung pecah dan lain sebagainya, itu supaya tidak melulu menyalahkan para pengrajinnya. Nah seperti itu, karena sebenarnya dalam sebuah unit itu sudah banyak para pengrajin memberi standar, tapi pemakainya masih ngawur. Seperti contohnya ini unit yang saya bilang tadi, kebetulan ada 3 pucuk ya. Nah, bentar saya baliknya kameranya. Nah ini ada unit Predator sama bocap juga ya. Terus ini, nah ini juga unit Predator ya. Ini tabung bocap juga, ini Taiwan. Dan satu lagi ini ada unit Moser ya, stainless. Nah, ini tadi unitnya, wah rusaknya parah ini mas. Ini dalemannya sampai penuh dengan karat karena akibat dari dratnya belakang yang menggunakan besi. Nah alhasil kita ngelepasnya agak kesusahan. Nah jadi udah kita coba kita bakar, terus kita jepit. Sebelumnya kita bakar, kita jepit pakai mesin bubut. Kita bakar nggak berhasil, akhirnya kita titik las baru bisa kebuka. Nah seperti itu, makanya agak susah ya, ini masih bocor. Nah terus himbauan saya tadi mas, nah seperti ini mas ya. Nah, coba mas sampingnya, chambernya mas. Oh yang chambernya iya ya. Nah Nah ini yang dimaksud ya, standar dari pabrikannya atau Max dari Fill pengrajinnya. Pressure 2700 PSI. Nah ini untuk chambernya ya. Nah terus untuk itu mas, tabungnya mas, tabungnya mas. 3000 mas. Nah ini. Nah itu tulisannya ya, warning mark 3000 PSI. PSI. Nah orang jangan salah, kadang menggunakan acuan ini mas, belakangnya ini mas. Nah ini. Iya, jadi dia baca ya, Yang itu ini, ya 200 bar ini. Iya 200 bar itu. Nah itu. Nah teman-teman jangan salah, itu 200 bar. Memang kalau sampai nantikan itu memang itu bisa lebih. Cuman kalau dari produsennya menyarankan hanya segitu, nah itu sampai harus bijak. Terus apalagi kalau sampai seperti yang dibilang rekan kita tadi, yang punya beberapa unit tadi, cerita tentang temennya tadi, bisa isi sampai berapa mas? 4.500 ya? Itu mas, logikanya mungkin ya, kalaupun sampean menggunakan tabung apa namanya mas, karbon. Nah sampean menggunakan tabung karbon, itu di tabung karbon maksimalnya 4.500 ya tekanan kerjanya. Nah jadi itu pun nggak aman sampai ngisi sampai 4.500. Itu yang pertama, kalaupun menggunakan tabung karbon loh ya ini. Yang kedua, di sebuah unit itu ada, sampai angkat mas, coba mas. Nah itu ada yang namanya drat sambungannya. Nah itu sambungan semua mas, drat-dratnya mas. Nah kalau Ini yang betinanya, ini yang iya, ini. nah itu nyambung lagi ke tabungnya. Ini yang betina yang ditabung. Terus kalau seandainya itu bahannya
full sampai bikin dari stainless semua, mulai dari chamber. Nah, itu kemungkinan bisa di segitu. Tapi kalau dural seperti ini Mas, ya kita sebagai pengrajin aja nggak berani ngisi sampai segitu, karena saya kebetulan juga punya bocap. Saya pakai tabung karbon Mas. Saya pakai tabung karbon, saya sendiri yang bikin. Jadi untuk kualitas dratnya saya sudah tahu karena saya sendiri yang bikin. Dan lain-lainnya saya sudah tahu semua konstruksi saya sendiri kan Mas. Saya nggak berani ngisi segitu Mas. Saya paling banyak cuman ngisi 3.500. Itu aja. Makanya untuk rekan-rekan yang ugal-ugalan ngisinya ya, nah itu nanti kalau sampai terjadi pecah itu sangat-sangat berbahaya Mas. Seperti itu. Jadi lebih bijaklah dalam penggunaan. Nah, saran saya kalau unit-unit seperti ini, bocap seperti ini menggunakan tabung-tabung Taiwan atau tabung Cina seperti ini, itu sudah ada tulisannya mak di 3000 PSI sampai isilah cuman di 2500 saja. Seperti itu. Jadi masih ada jeda 500 PSI. Terus kalau untuk yang tabung-tabung stainless seperti itu tadi Mas, nah itu jadi itu deratan. Nah, ya itu deratan Mas. Nah, yang deratan seperti ini juga nggak berani Mas ngisi 3000 karena kenapa? Nah, ini seperti sampean lihat. Ini ya, ini silnya ini ada di belakang Mas. Jadi ini tipis. Ini rentan diputus di bagian sininya Mas. Di bagian drat sini. Jadi teman-teman harus bijak dalam penggunaannya. Ini biasanya di camber juga ditulis. Biasanya maksimal 2.700. Nah, Ada itu Mas di camber ini. biasanya cuman ada kan? Ada itu. Nah, Mauser itu Mas, itu yang hitam itu Mas. ini Mas. Nah, sebentar. Saya cekkan Mas, ini Mas. Nah, seperti ini Mas. Nah, ini ya Mas ya. Mak pressure 2.700. Nah, teman-teman harus bijak dalam menggunakan ya. Nah, nanti jangan bilang Mas konstruksinya jelek, di sini segini pecah. Nah, oh ini loh di unit-unit ini ada ini standarnya. Nah, makanya yuk kita pakai hati-hati, kita pakai sesuai standar, jangan ugal-ugalan kayak gitu. Kalau standar insya Allah aman. Ada Dalam Mas, kalau mau yang ugal-ugalan Mas. yang mana Mas? Produknya kita SKS. Oh gitu Mas ya. Ya, tapi saran jangan pakai manu kalau mau ugal-ugalan. Gitu ya. Ya. Oh Asal kalau pompanya kuat nyampe 6.000 ya isi 6.000 enggak apa-apa. iya, kalau pakai manu Mas Jangan nanti manunya itu cepet kalah Mas. nggak bisa balik nol ya. Ya nanti kalau posisi bocor gitu Mas. Oh iya Takutnya iya. di situnya. Kalau dratnya aman kalau manu. Oh iya iya Mas ya ya. Berarti kalau Uji, Mas. ya karena kita udah nguji sampai 6.000 6.000 seperti itu. Jadi manunya yang kalah Mas. seperti itu Mas. Kalau kita untuk standar amannya kita sarankan 4.000 PSI. Maksimal 5.000 PSI itu untuk standar yang pakai manometer. Dan yang nggak pakai manometer terserah sampean mau ngisi berapa. Ya yang jelas asal pompamu kuat gitu Sama aja yang ya. pompa, Mas. Iya seperti itu Mas. Nah ini untuk servisan yang kemarin yang ganti atasannya seperti chambernya yang patah-patah yang saya bikinkan video kemarin. Ini sudah kita patri ulang. Tuh ada 2. Sudah kita ganti semua atasannya. Tuh juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada ya yang LDT itu ada berapa? LDT kuningan, LDT itu ada itu. Rata-rata bocor di patriannya. Itu. Nah, jadi kita kembali ke masalah safety tadi ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya untuk unit-unit ini pasti semuanya ada tulisannya dan teman-teman harus lebih bijak. Kalau nggak tahu tanya sama penjualnya seperti itu. Kalau penjualnya nggak tahu atau mungkin lost kontak ya, teman-teman bisa tanyakan ke pengrajin atau ke teman-teman yang lebih pengalaman gitu. Jadi supaya teman-teman aman dalam penggunaan. Dan satu lagi untuk unit-unit berdrat, tolong teman-teman selalu cek ya. Kalau unit sudah lama, cek di bagian drat-dratnya masih layak enggak atau mungkin sudah kalah. Nah itu penting ya. Sama seperti unit-unit yang berbaut atau berpating itu juga tentu ada standarnya dan juga tentu ada juga pengecekannya supaya lebih aman. Nah,
Nah, bentar saya baliknya kameranya. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, itu himbauan dari kita. Semoga teman-teman mengerti dan paham supaya lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, dan satu lagi, kenapa saya bikin video seperti ini? Karena saya bagian dari teman-teman pengrajin semuanya, jadi saya mewakili supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu saja. Oke, cukup sekian dulu video dari kita. Kita sambung lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.